Assalamualaikum teman-teman, welcome to my YouTube channel. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, jadi kali ini kita akan membahas soal TWK. Yang pertama adalah bahasa Indonesia. Di bawah ini contoh penggunaan tanda baca yang tidak tepat adalah: A. Kapan kita mulai pindah, Bu? B. Sekarang kamu jarang pulang ya, Nak. C. Kita akan pergi ke Surabaya besok. D. Dilarang makan di tempat. E. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Nah, teman-teman, di sini udah kelihatan banget ya jawabannya. Langsung aja kita jawab. Ya, penggunaan tanda baca yang tidak tepat. Kapan kita mulai pindah, Bu? Ini udah tepat ya, karena ada tanda tanya. Yang B juga. Kemudian kita akan pergi ke Surabaya besok. Nah, ini betul kayak apa ya, informasi gitu, dia ada titiknya gitu. Jadi kalimat informasi atau bukan perintah dan bukan juga pertanyaan gitu. Dilarang makan di tempat. Nah, ini baru kalimat perintah. Ya, tepat, ada tanda serunya. Kemudian bagaimana peristiwa itu terjadi? Nah, ini bagaimana peristiwa itu terjadi ini kurang tepat ya teman-teman, karena seharusnya ini tuh kalimat tanya ya, kurang tanda tanya ya, jadi harus pakai tanda tanya. Mohon maaf tidak bisa buat. Oke, kita ke soal selanjutnya. Nah, nasionalisme yang lahir di Indonesia bukanlah nasionalisme Barat, melainkan nasionalisme of humanity yang dikemukakan oleh I.R. Soekarno, yang berarti bahwa A. Kemanusiaan adalah satu, B. Kemanusiaan merupakan perbedaan yang harus dipertahankan, C. Karakter bangsa lahir dari kemanusiaan, D. Jiwa dan jati diri bangsa dipersatukan, E. Kemanusiaan adalah sebuah karakter. Kalian bisa pause dulu ya videonya teman-teman. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini nasionalisme of humanity, jadi ada kata humanity-nya. Opsi yang tidak ada kemanusiaannya kita coret, jadi opsi D ya, kita coret dulu, tidak ada kata kemanusiaan. Nah, nasionalisme itu apa sih teman-teman? Jadi nasionalisme itu cinta tanah air. Kita lihat opsi yang A, kemanusiaan adalah satu. Ini kita keep dulu, kemanusiaan merupakan perbedaan yang harus dipertahankan. Ini kurang tepat ya teman-teman. Kemanusiaan merupakan perbedaan yang harus dipertahankan. Karakter bangsa lahir dari kemanusiaan. Nah, ini juga kurang tepat ya teman-teman, karena bukan karakter. Nasionalisme itu cinta pada tanah air, jadi kayak bukan karakter. Kemanusiaan adalah sebuah karakter. Nah, ini juga kurang tepat teman-teman. Jadi jawabannya itu adalah kemanusiaan adalah satu. Jadi tujuan dari nasionalisme of humanity itu sendiri adalah mencapai kebahagiaan umat manusia dengan landasan kemanusiaan, gitu teman-teman. Oke, kita ke soal selanjutnya, yaitu ada pilar negara Pancasila. Setiap tahunnya selalu terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Presiden Joko Widodo telah memerintahkan menteri terkait untuk mengambil langkah penanggulangan dan pencegahan agar hal tersebut tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Peristiwa ini amat mengganggu kegiatan sehari-hari masyarakat dan menyebabkan sekolah diliburkan di beberapa tempat. Penundaan penerbangan dan banyak lainnya. Setelah ditelusuri, ternyata banyak kebakaran yang terjadi tidak disebabkan oleh peristiwa alam, melainkan ulah tangan manusia, khususnya perusahaan-perusahaan sawit yang ingin mengambil langkah cepat untuk melancarkan bisnis mereka. Hal ini adalah bentuk sikap yang sangat bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ke A1, B2, C3, D4, dan E5. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita bahas ya. Jadi kita harus tahu dulu apa sih permasalahannya. Kalau lihat soal yang panjang seperti ini, kita langsung saja ke pertanyaannya gitu, biar tidak buang-buang waktu. Dan di sini kita harus garis bawahi banyak kebakaran hutan yang terjadi akibat ulah tangan manusia. Jadi ini tuh sikap yang bertentangan dengan sila keberapa teman-teman? Ya, benar sekali ya, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena butirnya mengatakan bahwa mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan. Jadi sikap ini tidak mencerminkan perbuatan yang luhur. Kemudian butirnya juga ada mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu integritas. Nah, perilaku berikut ini yang mencerminkan tindakan budaya korupsi terlihat pada A. Seseorang menyerobot antrian tiket, B. Tidak membuat KTP di kelurahan, C. Membuang sampah tidak pada tempatnya,
D. Ikut dalam pembuatan SIM massal. E. Memberikan informasi palsu kepada negara. Nah, langsung saja kita bahas ya. Di sini merupakan tindakan budaya korupsi. Kalau yang A itu seorang menyerobot antrean tiket, ini lebih kayak ke etika ya teman-teman, tidak sopan gitu, egois. Berarti ini bukan budaya korupsi. Kemudian tidak membuat KTP di kelurahan, ini juga kurang tepat ya, bukan kayak budaya korupsi. Membuang sampah tidak pada tempatnya, ini juga lebih ke kayak etika. Kemudian yang D. Ikut dalam pembuatan SIM massal. Nah ini ya teman-teman yang tepat, karena ketika kita buat SIM massal itu otomatis kan kita tidak tes karena banyak yang ikut, jadi langsung ya udah kasih uang, serahin uang, udah jadi SIM-nya seperti itu. Nah ini merupakan salah satu contoh tindakan budaya korupsi. Kemudian yang memberikan informasi palsu kepada negara, nah ini sikap yang tidak jujur. Oke teman-teman, semoga dapat dipahami. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal bela negara. Salah satu sifat usaha mempertahankan negara adalah bersifat semesta. Maksudnya adalah A. Melibatkan alam semesta. B. Dilakukan secara alami. C. Mempergunakan sumber daya alam seluruhnya. D. Keikutsertaan seluruh rakyat dan sumber daya nasional. E. Tidak memandang latar belakang rakyat dalam pembelaan negara. Kalian bisa pause dulu ya videonya teman-teman. Nah jadi opsi yang paling tepat itu apa sih? Opsi mempertahankan negara adalah bersifat semesta. Itu maksudnya adalah, ya benar sekali, D teman-teman. Keikutsertaan seluruh rakyat dan sumber daya nasional, itu maksudnya bersifat semesta. Kalau opsi A, B, C, dan E itu kurang tepat. Oke, kita ke soal selanjutnya, yaitu pilar negara Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7A, Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR atas usul A. Dewan Perwakilan Rakyat, B. Mahkamah Agung, C. Mahkamah Konstitusi, D. Dewan Pertimbangan Agung, E. Mayoritas suara anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, kalian bisa pause dulu ya videonya teman-teman. Langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi jika kalau kalian lihat di Undang-Undang Dasar pasal 7A itu, Presiden itu dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR teman-teman. Nah, kalian bisa cek lagi, sering-sering baca-baca pasal-pasal yang ada dalam undang-undang tersebut. Jadi, atas usul, jawabannya yang tepat adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Oke teman-teman, itu adalah soal yang terakhir. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.